Selamat pagi guys, memasuki tahun baru 2022. Ada kemajuan di Lawu via Cetho, dari pos sampai dengan Candi Ketek. Jalannya sudah hot mix guys, udah hot mix, halus, lebih nyaman. Selamat pagi untuk kawan-kawan yang ada di Nusantara. Salam rahayu, salam sehat, salam untuk keluarga di rumah. Kita di sini ditemani Bapak Sigit dari Taruwangsa sekaligus spiritual yang ada di Sukoharjo. Jadi kita pengen menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan pendaki. Ada rumah tua yang ada di atas Gunung Lawu. Jadi kondisinya seperti ini. Di sini adalah padepokan atau rumah persinggahan dari Keraton Solo, dari Pakunegaran. Jadi beliau sinuwun jika naik sembahyang di atas itu, beliau untuk istirahatnya di sini. Jadi bukan rumah-rumah sembarangan. Jadi masih dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di keraton. Banyak sekali untuk budaya-budaya kerohanian, kejawen atau ajaran budi pekerti masih dijalankan di khususnya di Pulau Jawa. Itu efeknya baik, tidak lepas dari konteks Tuhan Yang Maha Esa. Semoga untuk liputan pagi ini, untuk kawan-kawan yang ada di seluruh penjuru Nusantara, terjawab sudah rumah apakah ini. Semoga menjadi informasi terbaik dan berguna, tidak salah persepsi, tidak salah acuan ataupun penilaian bahwasanya rumah ini dikatakan rumah macam-macam lah ini. Mungkin cukup sekian dari saya, dari pemandu sekaligus porter guide Gunung Lawu dan Bapak Sigit dari Taruwangsa. Salam sehat, rahayu, sagung dumadi.
tetap semangat, tetap mendaki, jadilah pendaki yang hebat. Bawa turun sampahmu, jangan biarkan masa tuamu tanpa cerita. Next, ikuti video terus, jangan skip video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita turun sampai di Gupaan Menjangan, ketemu sama pendaki. Mas siapa mas? Nugrahawan Firmansyah. Kakak, panggilannya? Hawan aja. Panggilannya Kak Wan. Kemarin kena badai ya mas? Kena hampir dari pos 5 sampai Gupaan ini kena badai dan angin ribut. Pokoknya ribut lah. Yang penting jangan ribut sama saya mas ya. Enggak, nanti takut aku. Jadi gini, kita ketemu pendaki itu seperti saudara. Jadi nanti teman-teman bisa persiapkan untuk peralatan pendakian lebih safety lagi ketika musim hujan. Kemarin kita lihat masih banyak sampah mas ya. Iya mas. Ada pesan mas untuk pendaki-pendaki yang belum sadar dengan lingkungan. Ya untuk pendaki-pendaki yang masih membuang sampah sembarangan, lebih baik sampah-sampah itu dikumpulin, habis itu dikasih trash bag masing-masing, dibawa turun semua. Itu lebih baik biar gunung itu terlihat bersih dan asri. Bila pendaki lain mendaki rasa seneng. Sudah berapa kali mas naik Gunung Lawu? Nggak tahu ya berapa kali ya. Wah, Banyak kali, senior Pak, ya. ya. ternyata senior. Jadi Gunung Lawu ini sebenarnya banyak sekali mitos-mitos, cerita horor, yang jelas mistis lah. Tapi bagi kami untuk pencinta Lawu sendiri, gunung ini yang dianggap mistis sebenarnya romantis. Ya betul. Luar biasa. Dari pemandangan alamnya, dari masyarakat suku budayanya luar biasa sekali. Jadi kalau ada waktu senggang silahkan main ke Gunung Lawu. Jangan biarkan masa tuamu tanpa cerita. Pengen tanya ini, Ya, untuk Lawu itu sebenarnya jalurnya berapa banyak? kalau sementara Yang legal. yang legal itu dikatakan legal ketika jalur itu sudah diresmikan. Jadi ada jalur yang belum resmi tapi sudah buka jalur, itu jalur baru proses tahap uji. Kalau yang resmi masih 3, jadi Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, sama Candi Seto. Yang proses uji coba itu ada 3, Singolangu, Tambak, sama Jogorogo. Kalau total jalurnya mas, jalurnya di Gunung Lawu itu total kalau nggak salah sekitar 12. Ya, masalahnya gunung ini dulu tempat gunung leluhur kita untuk melakukan sembahyang. Jadi menganut ajaran budi pekerti. Jadi tetap konteksnya itu Tuhan Yang Maha Esa, tapi dengan cara kalau istilah bahasa gaulnya kejawen. Jadi hampir setiap kampung yang ada di Gunung Lawu itu mempunyai jalurnya sendiri. Ya nggak, kita secara logika aja. Contoh rumahnya area Cetho atau Kemuning, nggak mungkin kan beliau itu naik lewat Cemoro Sewu. Padahal kalau dulu itu belum ada, kendaraan belum ada. Jadi mereka jalan kaki sesuai destinasi wilayah masing-masing. Tapi tetap sama, tujuannya tetap di puncak. Jadi biasanya melakukan sembahyang di sana, mendoakan gitu. Nah, padahal Lawu sendiri itu saksi sejarah, banyak sejarah di sini. Mas Sigit punya pertanyaan buat Mas Jian? Apa ya mas? Tanyanya bingung. Mas bingung nggak? Kok munggah terus? Munggah terus ngopo sih mas? Ya, Karena nah terus sih sebenarnya ya hobi sama kalau pas gabut aja naik. Nah, Kadang, tak tanya. kadang solo hiking. tak tanya, kamu naik gunung sudah berapa tahun? Jujur. Dari 2005 sampai sekarang. 2005 berarti sekitar 16 tahun ya. 16 tahun. Tujuan mendaki itu selama itu apa? Tujuan mendaki untuk mensyukuri
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa itu. Terus untuk menikmati keindahannya dan untuk apa itu? Cari jodoh. Cari jodohnya sebentar. Nah, banyak sih versi. Itu dulu sih hobi dari bapakku, terus turun temurun. Jadi bapak mbah dulu Yang sering mendaki. Tujuan mendaki itu kadang relatif juga. Ya, Antar pribadi itu nggak sama. nggak sama. Tapi pada intinya untuk teman-teman yang berpikir lawu mistis, hilangkan. Yang penting kita berpikir positif, ya, berniat baik. Insya Allah naik lawu adalah apa tadi Mas? Romantis. Romantis. Nah, rokok makan gratis. Ya. Sebenarnya banyak versi benar yang dikatakan Pak Sigit ini, banyak versi tujuan ataupun ideologi seseorang. Tergantung masing-masing. Ya, kalau zaman sekarang banyak sekali mendaki yang dengan kebutuhan media sosial untuk eksis untuk ini, tapi kadang saya menyayangkan masih ngomong sembarangan, meninggalkan rombongannya. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri gunung itu sebagai wadah pembelajaran hidup. Banyak kalau mau menyingkapi dari hal terkecil sebelum kita naik sampai kita turun itu pembelajaran hidup. Contoh dari sebelum kita naik itu pembelajaran kedisiplinan hidup kita untuk hidup sehari-hari. Otomatis kita mau naik gunung kita prepare sekecil mungkin sampai sebesar mungkin. Itu kita persiapkan dulu sebelum kita melangkah. Benar nggak? Kita harus be on time, kita harus tepat waktu di situ. Manajemen waktu kita di situ. Menghargai sebuah makanan sekecil apapun. Manajemen air sehemat mungkin. Jadi benar-benar kita belajar hidup di situ. Kita belajar sabar dengan trekking yang jauh, naik turun nggak karu-karuan. Tapi itu nanti untuk apa cermin hidup kita berinteraksi ke masyarakat luas. Di gunung inilah yang mengecilkan kita, menekan ego kita, kesombongan kita. Jadi Pembelajaran ya kita. semakin tinggi gunung banyak, semakin tinggi gunung semakin pendek pula pembuktian yang ada di bawah. Filosofi pribadi. Tapi itu tapi beda lagi dengan apa kawan Pak Sigit itu semua punya tujuan masing-masing. Yang penting apa kontaknya tetap dalam keadaan positif. Ada yang kesurupan, ada yang gini, itu tak tinggal orangnya. Mindsetnya diprovokatorin sendiri, bahasanya gunung ini mistis, gunung ini kayak mistis beneran, yang nggak datang diundang datang Mas. Berarti yang seumpamanya menyebutkan suatu hal yang halus itu ya. Baratnya kan memanggil. Ya, kita sudah berpikir itu secara tidak langsung kita sudah mengundang. Ketimbang mikir gitu-gitu ya, mikir ke masa depan dewi. Iya. Kayak apa ya Mas? Jodoh ya. Iya. Ya, Ibarat kamu mikirkan dia tapi dia mikirkan orang lain kan repot. repot sekali. Oh gitu ya. Ya, ini curhatan Mas Alan. Satu juga Mas, pendakian ini bisa buat referensi latihan sabar, tenang, disiplin, dan mental. Ya, pesan buat anak-anak saya, utamanya di karate, ya, silahkan mendaki untuk melatih ketenangan, kesabaran, disiplin dan mental kalian dalam bertanding. Insya Allah akan menjadi referensi yang bagus buat kalian berlatih untuk tambahan latihan kalian.